Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Bagaimana kabarnya? Baik. Oke. Kita ice breaking dulu ya. Ice breaking yang tepuk. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Oke, stop. Jadi hari ini Bapak mau perkenalkan ini ya. Jadi nanti ada mata pelajaran baru Kak. Ini namanya coding dan kecerdasan Artifisial. disingkat. Coding. Singkat apa nih? Ya, ada nanti mata pelajaran Kak namanya KKA. Jadi kalau ditanya itu apa itu KKA? Coding dan kecerdasan artifisial. Ya, coding dan kecerdasan. Dan di gambar apa ini? Jadi tujuan akhirnya nanti begitu. Nanti kalau di SMA di kuliah, nanti diharapkan yang mampu itu bisa membuat sebuah robot. Ya, ini dasarnya ini. Dasarnya ada di sini nih, coding dan kecerdasan artifisial. Jadi apa itu coding? Jadi ada duanya, coding dan kecerdasan artifisial. Ini ya, jadi ini dulu. Bilang aku. CP dan tujuan pembelajaran. CP-nya, peserta didik dapat menuliskan instruksi yang logis dan terstruktur. Ya, kemudian tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan konsep berpikir komputasional yang bahasa sendiri. Nanti kita akan belajar apa yang dimaksud dengan ini, berpikir komputasional. Jadi komputasional itu berasal dari kata komputer ya, berpikir seperti komputer. Oke. Nanti kita akan ada permainan nanti supaya kita paham apa itu berpikir komputasional. Nah, sekarang kan tadi ada codingnya, ada coding dan apa tadi? Dan kecerdasan apa? Kita coding dulu. Coding adalah Proses menulis instruksi atau perintah yang akan dijalankan oleh komputer. ya. Jadi proses menulis instruksi atau perintah yang akan dijalankan oleh komputer. Komputer itu maksudnya sama dengan ini. Pernah lihat robot kan? Oke, sekarang kita praktek. Ada yang mau jadi robot dulu? Siapa? Oke, Rafa, sini dulu Rafa. Rafa sini dulu, sini. Robot Rafa. Anggaplah ini adalah robot Rafa, toh? Robot Rafa ini akan diberikan perintah, serangkaian instruksi ya. Kan begitu ya? Robot kan mesin toh? Mesin itu bisa bergerak bisa apa karena ada perintahnya, ada program yang dikasih masuk di dalam kan? Robot Rafa. Saya yang program ini ceritanya ya. Saya yang buat robotnya. Jadi saya sudah buat robot namanya Rafa. Robot Rafa 3 kali ke depan. 1, 2, 3. Ke kiri 3 langkah. Salah ini robotnya. Ke depan 2 langkah. Ke kanan 2 langkah. Ke belakang 2 langkah, ke depan 2 langkah, bola balik kiri kanan. Nah, kenapa Rafa tidak bisa laksanakan? Instruksinya, perintahnya tidak jelas ya. Jadi inilah yang akan kita pelajari hari ini. Kalian akan belajar
yang fokus ya 2. Kita akan belajar bagaimana membuat instruksi yang benar ya. Instruksi yang benar, yang terarah sehingga robotnya nanti ya bisa bekerja dengan baik. Oke. Robot Rafa silakan duduk. Tepuk tangan dulu untuk robot Rafa. Jadi Rafa nggak bisa bergerak kalau perintahnya tidak jelas. Jadi harus ada jelas. Nah, itulah yang dimaksud dengan komputasional tadi, berpikir komputasional. Jadi berpikir yang terarah, teratur, ya, supaya jelas bisa kita laksanakan sesuatu dengan jelas. Kalau perintahnya atau instruksinya itu jelas, oke, paham ya? Oke, itu baru itu coding, menulis instruksi. Jadi nanti ada kegiatan menulis instruksi. Nah ini yang kedua tadi kecerdasan artifisial atau AI. Siapa yang suka pegang HP? Pasti kenal ini AI. Artificial intelligence kan? Dikasih AI kan biasa kan? Pernah lihatnya begini? Biasa kita gunakan ini untuk apa? Foto. Untuk belajar. Tanya kalau ada pelajaran tuh, aplikasi apa kamu masuk, Aska? Cici, ya itu masuk. Apa lagi? Apa lagi? Masuk ke YouTube biasa? Ya, itu ya, semua itu ya. Kenapa kita belajar ini? Nanti hari ini. Jadi teknologi yang memiliki kemampuan pemecahan masalah layaknya manusia. AI dalam tindakannya tampak seperti menjurukan kecerdasan manusia. Nanti saya tampilkan videonya. Ada robot yang membantu pekerjaan manusia. Jadi robot itu sudah dimasukkan ini. Ya, sudah ada mesin cerdas di dalamnya. Oke, saya tampilkan ya. Kita nonton robotnya. Kita simak videonya. Simak videonya. Robot dengan kecerdasan artifisial juga akan semakin populer digunakan di rumah. Seperti apa persisnya? Nah, berikut adalah contohnya. 5 robot yang terbaik untuk bantu pekerjaan rumah yang didukung dari berbagai sumber. Tapi sebelum menonton robot selanjutnya, yuk tekan dulu dong tombol subscribe dan tekan dulu lonceng notifikasi channel ini untuk info update terbaru setiap hari. Robot Aprikopo. Robot Aprikopo yang diciptakan oleh perusahaan Toshiba ini berbentuk kura-kura yang sangat lucu dan dapat diandalkan untuk membantu berbagai pekerjaan rumah tangga. Laser dalam hitungannya, robot bekerja dengan menggunakan perintah suara yang direspon oleh remote control universal infrared yang terdapat di tubuhnya. Nah, agar bisa akrab denganmu, Aprikopo dilengkapi dengan kamera untuk mengidentifikasi pemiliknya dan bisa belajar kebiasaan-kebiasaan pemiliknya. Robot yang berukuran sedang ini dapat diperlukan lain untuk memasak air, menyalakan gas cooker, dan sebagainya. Saat ini, perintah yang dapat dieksekusi oleh Aprikopo memang masih sangat terbatas. Namun, robot ini akan terus dikembangkan loh guys. Walker adalah robot dengan profil berbentuk seperti manusia, lengkap dengan tangan, wajah, dan juga kaki. Robot ini dikenal dapat memanipulasi objek, mengenali wajah, dan membuka pintu. Diinfokan oleh weekend.grid.id, Walker mempunyai tinggi 4,75 kaki dan lebih mudah dipeluk oleh manusia dewasa. Dibandingkan dengan model sebelumnya, Walker terbaru ini hadir dengan penyeimbangan diri yang ditingkatkan dengan bertambah hingga 170 pound. Untuk mengatasi medan yang kompleks dan benturan eksternal, Walker mengandalkan 36 aktuator dan teknologi lokalisasi dan pemetaan simultan untuk
aka Yusrek, dan teknologi lain yang tersemat seperti peningkatan kualitas audio, konektivitas jaringan 4G, peningkatan prosesor, serta struktur bodi dan motor servo yang lebih halus. Sudah ya. Jadi ada namanya pemrograman. Jadi robot itu bisa membantu pekerjaan manusia tergantung instruksi yang dimasukkan di dalam. Ada memang teknologinya ya. Seperti tadi Rafa praktek di sini jadi robot, dia melangkah sesuai dengan instruksi. Nah, kemudian Rafa tadi tidak bergerak karena instruksinya tidak jelas. Jadi hari ini akan kita pertama pelajari adalah bagaimana berpikir komputasional. Maksudnya kita akan membuat serangkaian instruksi, perintah yang jelas, yang terarah ya, yang terarah sehingga nanti perintahnya itu jadi jelas. Oke? Siap untuk bekerja di kelompok? Siap ya? Oke. Kita springin lagi. Tepuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Jadi Bapak akan bagikan lembaran ini nih. Kalian akan membuat, kalian ini kucing ya. Ini kucing mau cari tulang ya. Ini nih. Nah. Anggaplah ini, oke. Jadi sekarang tugasnya, karena kita mau belajar bagaimana membuat instruksi yang jelas dan terarah toh. Jadi nanti di kelompok kalian akan membuat instruksi serangkaian kalimat-kalimat ya. Apa yang dilalui, yang mana nalewati kucing supaya bisa sampai di ulah. Karena gambaran ke kucing sudah semua makan tulang ikan. Ya? Apa tugasnya kan? Ya nanti kalian di kelompok akan bekerja seperti itu. Jadi saya bagikan lembarannya. Ini adalah labirin. Kalian akan menyusun kalimat. Lewat mana dulu pokoknya caranya ya. Dia kemana dulu ini kalau begini? Ke kiri dulu ya. Ke kiri atau ke kanan ini? Ya, biasa ke kiri beberapa langkah. Terus ke atas kah atau ke bawah terserah nanti. Yang jelas kucingnya sampai di sini. Kah? Iya. Jadi nanti caranya nanti kalau selesai kalian akan tampil di sini. Menjelaskan ya, kalian akan jelaskan caranya apa yang mana jalur melewati kucing supaya sampai di sini. Nanti kelompok lain periksa pekerjaanmu apakah sama Mi. Kalau bilang, "Oi, anda lain aku deh, anda butuh aku jalannya ke lewat sini ya." Baru nanti boleh berpendapat. Oke, saya bagikan ya. Jadi di belakang ini supaya kalian diskusikan jalur mana melewati. Kalimatnya, buat instruksinya. Jadi kalian membuat instruksi yang jelas, yang berurutan toh, yang berurutan. Dan tentunya kita memilih jalan yang paling aman tadi. Kan ini kucing sudah lapar ya, sudah lapar. Jadi pilih mana jalur yang terdekat, kira-kira yang paling cepat sampai. Jangan ada berkeliling. Cari jalur yang di kertas lembarnya boleh. Di kertas lembar. Itu di buku tulis tak?
di kertas tak? Ya. Kalau sudah dapat jalurnya, tulis di kertas tak? Yang ini. Buat kalimatnya ya. Contoh. Oke, kan? Langkah pertama, kuning dan kucing menuju ke arah kanan beberapa langkah. Kemudian, terus begitu ya dibuat. Ya, dibuat dalam rangkaian kalimat yang lutut. Kemudian, saya kalau mau ke atas, kemudian mengarah ke atas beberapa langkah. Seterusnya, kemudian boleh. Selanjutnya boleh pakai kata-kata penghubung tuh. Kemudian selanjutnya boleh pakai kata penghubung seperti itu. Ditulis di kertasnya ya, di kertas ya. Di buku tulis tak? Buat kalimatnya, buat kalimatnya. Iya, ditulis di sini. Tetap diskusi mau kontak. Iya, coba mikir mana? Resmi. Ini sudah menulis. Bisa langsung yang jelas. Kemana dulu? Ke depan. Ini biaskan. Ini mikir. Bawa itu anunya. Algoritmanya bawa ke. Ayo, cepat ya. Siapa mau tampil kelompoknya Aska? Oke, silakan. Ya, mau menyampaikan algoritmanya. Cepat. Ya, ini kelompoknya ya. Jadi untuk hari ini, oke. Satu. Baik. Nah, sekarang kelompok satu akan membacakan algoritmanya. Kalian yang di situ, kelompok lain coba perhatikan pekerjaannya. Apakah sama jalur yang ditempuh atau tidak? Ya, jadi perhatikan kertasnya ini. Jadi kalian membuat arah sesuai dengan yang baca kelas ini kelompok satu. Oke, silakan coba. Yang lainnya dulu ya. Sekarang ikuti arah yang disebutkan kelompok satu. Mulai. Langkah pertama, maju beberapa langkah. Setelah itu naik, lalu belok kiri, belok kanan, lalu maju beberapa langkah. Lalu turun, belok kanan, naik, belok kanan, turun, lalu belok kiri, belok kanan, kiri, naik, lalu belok kiri, turun, lalu belok kiri, turun, belok kiri, naik, belok kiri, maju beberapa langkah. Dapat nih ikannya? Dapat tulangnya? Oke, tepuk tangan untuk kelompok satu.
seperti ada yang nggak terlalu jelas. Apa yang nggak jelas? Iya. Kalau ada blok-blok harus dituliskannya beberapa langkah. Nanti kalau dia ke atas terus sampai, nah, tidak ada penjelasannya. Berapa langkah dia ke depan, ke kanan, berapa langkah atau iya ke bawah. Sudah? Siapa mau yang baca? Oke, silakan. Ada 2 kelompok saja untuk hari ini. Nah, kita akan sambung lagi nanti. Oke. Kelompok 2 silakan. Maju ke atas. Tepuk tangan. Jadi dengarkan dulu. Ini kita akan lanjut di pertemuan berikutnya ya. Jadi simpan dulu ini. Jadi untuk pertemuan hari pertama ini selesai dulu sampai di sini. Ya, paham? Paham? Nah, ini nanti akan jadi pelajaran baru. Bagaimana rasanya belajar coding? Gimana?